Manchester City berhasil meraih treble bersejarah pada musim 2022-2023 dengan gelar juara Premier League yang ketiga secara berturut-turut, trofi Piala FA pertama mereka sejak 2019, dan kemenangan epik di Liga Champions. Sebagai tim yang menjadi incaran semua lawan di musim 2023-2024, kali ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan mengenai skuad Pep Guardiola dan peluang Manchester City musim depan. Simak penjelasan selengkapnya sebagai berikut. Apakah Erling Haaland bisa pecahkan lebih banyak rekor? Erling Haaland datang ke Premier League dan mengawalinya dengan gemilang dalam musim pertamanya bersama Manchester City. Total 36 golnya memecahkan rekor gol dalam satu musim di kompetisi Premier League. Sementara 52 gol kompetitifnya lebih 8 dari pemain lain yang pernah mencetak gol untuk klub Liga Primer dalam satu musim. Yang menakutkan adalah prestasi mencetak gol Haaland tersebut melambat menjelang akhir musim lalu. Dalam 8 penampilan terakhirnya pada musim 2022-2023, Erling Haaland hanya mencetak 1 gol dan gagal mencetak gol dalam 5 pertandingan terakhirnya. Bahkan ada periode antara Januari dan awal Maret 2023 di mana Erling Haaland gagal mencetak gol dalam 9 dari 13 penampilan kompetitifnya untuk Manchester City dengan hanya mencetak 6 gol. Erling Haaland memecahkan begitu banyak rekor, namun masih ada keyakinan bahwa dia seharusnya bisa melakukannya lebih baik lagi. Tidak diragukan lagi tentang kemampuan luar biasa Haaland dalam mencetak gol. Jadi tidaklah mustahil bahwa musim tanpa cedera bisa membuatnya mencetak 40 gol Liga atau lebih. Jika dia berhasil melakukannya, dia akan bergabung dengan klub 8 pemain yang mencetak 40 lebih gol dalam semusim di Liga Inggris. Dan dia akan menjadi yang pertama sejak terakhir kali dilakukan oleh Jimmy Greaves dengan 41 gol dalam musim 1960-1961 untuk Chelsea. Dapat diakui, sangat kecil kemungkinannya dia akan mengalahkan rekor gol sepanjang masa Liga Primer yang dipegang oleh Dixie Dean dengan 60 gol di musim 1927-1928. Tetapi total 63 gol di semua kompetisi milik Dixie Dean pada musim itu sebenarnya bisa terancam, karena Erling Haaland hanya terpaut 11 gol dari total tersebut musim lalu. Hanya satu pemain yang mencapai angka 30 gol dalam musim Liga Primer secara beruntun sebelumnya, yaitu Alan Shearer dengan 30 gol yang melakukannya selama 3 musim beruntun. Namun 2 diantaranya adalah saat Liga Inggris dimainkan dengan 42 pertandingan. Rekor saat ini sebagai pemain tercepat mencapai 50 gol di Liga Primer dipegang oleh Andrew Cole dengan 50 gol dalam 65 penampilan. Erling Haaland terpaut 14 gol dan setengah abad setelah hanya bermain dalam 35 pertandingan saja. Artinya dia bisa rata-rata mencetak gol setiap 2 pertandingan dalam 30 penampilan berikutnya. Dan dia masih bisa melampaui rekor Cole sebagai pemain tercepat menuju capaian tersebut. Seberapa besar dampak kehilangan Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez? Dengan kemampuan mencetak gol Erling Haaland yang meredup menjelang akhir musim, pemain lain harus melangkah maju dan mencetak gol. Dan tidak ada pemain yang melakukan hal itu lebih baik selama bulan Mei dan Juni 2023 selain Ilkay Gundogan. 6 golnya selama 2 bulan terakhir di musim 2022-2023 adalah 4 gol lebih banyak dari pemain Manchester City lainnya. 2 golnya dalam final Piala FA untuk mengalahkan Manchester United dengan skor 2-1 adalah gol terakhirnya untuk Manchester City sebelum pergi ke Barcelona musim panas ini dengan status bebas transfer. Sebagai kapten pada 2022-2023, Gundogan mengangkat trofi Liga Primer kelima dalam 7 musim bersama klub. Riyad Mahrez adalah kepergian lainnya dari Manchester City pada musim panas ini. Ia bergabung dengan aliran besar kepindahan ke Arab Saudi dengan transfer ke Al Ahly. Penyerang Aljazair tersebut mencetak 15 gol dan memberikan 13 assist dalam semua kompetisi untuk Manchester City. Hanya Kevin De Bruyne dengan 38 dan Haaland dengan 61 yang lebih aktif terlibat. Secara keseluruhan, selama karirnya di Manchester City, Riyad Mahrez terlibat dalam 134 gol dengan rata-rata keterlibatan setiap 113 menit. Hanya Kevin De Bruyne yang mengemas lebih banyak, yaitu 153 keterlibatan gol selama periode sejak Juli 2018. Pengalaman bukanlah segalanya, tetapi pengalaman memiliki arti. Bagaimanapun juga, itu adalah salah satu alasan utama yang digunakan untuk mengkritik Arsenal dalam upaya gagal mereka untuk mengalahkan City di Liga Primer musim lalu. Dengan kehilangan Gundogan yang mempunyai rekor 340 penampilan,
maupun Riyad Mahrez 284 penampilan, Manchester City kehilangan total gabungan 624 pertandingan pengalaman dalam 5 liga teratas. 2 dari 5 pemain paling berpengalaman dari skuad 2022-2023 mereka dalam pertandingan semacam ini. Jika mereka juga kehilangan Kyle Walker yang rumornya akan pindah ke Bayern Munchen, mereka akan kehilangan pemain lain dengan pengalaman 363 pertandingan di liga teratas Eropa. Dia adalah pemain yang paling berpengalaman dari semua pemain Manchester City yang bermain musim lalu. Apakah Manchester City bisa mengatasi krisis cedera? Kami tahu pertanyaan ini tidak terlalu spesifik untuk Manchester City, tetapi bisa dikatakan bahwa tim Guardiola adalah salah satu tim yang paling beruntung pada musim lalu dalam hal cedera pemain. Dalam data yang dikumpulkan melalui Premier Injuries, pemain Manchester City absen karena cedera selama total kumulatif 447 hari. Melewatkan total 62 pertandingan, kedua angka ini lebih rendah dari tim lain manapun di Premier League. Bandingkan ini dengan 1.836 hari yang dilewatkan oleh Chelsea dalam musim bencana mereka. Maka mungkin sang juara memiliki keberuntungan dalam perjalanan menuju kemenangan. Menurut Premier Injuries, hanya ada 4 kali seorang pemain Manchester City absen lebih dari sebulan dalam musim 2022-2023. Mereka adalah Calvin Phillips 68 hari, Kyle Walker 50 hari, Ruben Dias 40 hari, dan Nathan Ake 36 hari. Ini memungkinkan Guardiola memiliki salah satu skuad yang paling stabil dalam kompetisi musim lalu. Tidak ada tim yang menggunakan pemain selengkap Manchester City dengan 24 pemain dalam musim 2022-2023. Dengan begitu, pelatih asal Spanyol tersebut dapat mengotak-atik pemain-pemain ini dengan bebas dan menghindari memberi beban berlebihan pada skuadnya. Meskipun melakukan 106 perubahan pada susunan pemain awalnya sepanjang musim, hanya Chelsea yang dilanda cedera dengan 139 perubahan dan Liverpool 107 perubahan yang melakukan lebih banyak di Liga Primer musim lalu. Dan hanya ada 2 pemain lini tengah yang bermain lebih dari 75% dari total menit Premier League yang mungkin dimainkan. Mereka adalah Erling Haaland dengan 2.776 menit dan Rodri 2.920 menit. Arsenal membuat 6 pemain mereka bermain setidaknya 75% dari total menit Liga Primer musim lalu. Dan ini adalah salah satu alasan utama mengapa akhirnya mereka kehabisan tenaga pada akhir musim, dengan kondisi fisik yang menurun selama perburuan gelar. Apakah Manchester City akan beruntung untuk tetap memiliki skuad yang sehat tanpa masalah pada musim 2023-2024 nanti? Jika pemain integral seperti Erling Haaland, Kevin De Bruyne, atau Rodri harus absen selama beberapa bulan, apakah skuad yang mengecil ini akan mampu mempertahankan level performa seperti yang kita lihat musim lalu? Hanya waktu yang akan bisa menjawabnya. Apakah Manchester City bisa meraih 4 gelar Liga Inggris beruntun? Setelah meraih 3 gelar berturut-turut, Manchester City bertujuan untuk melakukan yang belum pernah dilakukan oleh klub Inggris lainnya, yaitu meraih gelar keempat secara beruntun. Ada 5 kasus sebelumnya di mana tim merah meraih 3 gelar berturut-turut dalam Liga Inggris, tetapi belum ada yang mampu meraih yang keempat. 2 kasus sebelumnya dalam era Liga Primer adalah rival Manchester United antara 1999 dan 2001, serta 2007 dan 2009. Kemudian Liverpool di tahun 1980-an, Arsenal di tahun 1930-an, dan Huddersfield Town di tahun 1920-an. Semuanya meraih 3 gelar beruntun di Divisi 1 Inggris, sebelum terbentuknya Premier League pada tahun 1992. Pep Guardiola sekarang memiliki kesempatan untuk menjadi manajer pertama yang meraih 4 gelar Liga Inggris secara berturut-turut jika Manchester City berhasil melakukannya. Sejak Guardiola tiba di klub pada musim 2016-2017, Manchester City telah meraih gelar Liga dalam 5 dari 7 musim. Sementara mereka telah mengumpulkan 50 poin lebih banyak dengan total 625 poin dibandingkan klub lainnya. Dengan hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi, manajer asal Spanyol ini akan menjadi pelatih ketiga yang mencapai 200 kemenangan dalam satu klub di Liga Primer, dan berada di bawah Sir Alex Ferguson dengan 528 kemenangan di Manchester United dan Arsene Wenger 470 kemenangan di Arsenal. Sementara dia sudah menjadi manajer permanen terbaik dalam sejarah Liga Primer, baik dari segi rasio kemenangan sebesar 74,1% maupun rata-rata poin per pertandingan 2,35 poin. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.